Salam saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Best Talk. Kali ini kita tetap akan bicara mengenai yaitu tentang pandemi, termasuk kita bicara kesehatan dan rohani. Nah, ada seorang narasumber yaitu anak Tuhan, juga seorang yang aktif juga di pelayanan, ya, dokter spesialis penyakit dalam yaitu gelar Toreh. Nah, teman-teman ini saudara, saat ini banyak sekali dokter ini menolong jemaat kita yang di Jakarta, bahkan di luar kota. Ketika mereka ada gejala, ketika mereka mulai gejala ringan, OTG, mungkin juga mereka yang sudah berat, rumah sakit penuh, konsultasi, ternyata ampuh juga. Sehingga sampai hari ini banyak teman-teman telah mengalami hal-hal yang pemulihan lah. Ya, walaupun rumah sakit penuh, nggak ada kenalan dokter. Sekarang kan sulit dokter-dokter. Tetapi ya inilah yang telah banyak sekali berjasa menolong jemaat-jemaat yang dikenal saja. Mungkin saudara boleh mengenal dan mungkin kalau dia ada waktu mungkin bisa membantu juga. Tapi dia cukup sibuk. Shalom dokter, apa kabar? Shalom Pak, luar Nah, biasa. kita berjumpa lagi nih. Kita Iya Pak. ngomong-ngomong mengenai ini dokter, mengenai vaksin ini loh. Banyak orang mulai mikir vaksin ini mau 2 kali, mau 3 kali, ini mau tambah ini. Ada yang ngomong begini, aku mau vaksin ini dulu, nanti yang ketiga aku vaksin yang lain. Mungkin dokter bisa nambah itu mengenai vaksin-vaksin apa saja. Ya, makasih Pak. Ya, Itu memang silakan dokter. ini fenomena ya, Pak Feng ya, saat ini Ya, yang ada ya. Kayak di sesi 2 saya sudah sempat menyinggung soal vaksin yang ada saat ini ya, baik Sputnik, Sinovac, Sinopharm, CanSino, Moderna, Pfizer dan AstraZeneca yang ada. Nah, jadi bahkan terakhir vaksin Nusantara ya, yang lagi oh iya, ya, saya tahu itu. hot-hotnya. Nah, tapi jujur kalau dibilang, "Dok, boleh nggak saya vaksin Sinovac, terus setelah itu saya lanjut vaksin Moderna, boleh nggak?" Jujur tidak ada penelitian sampai saat ini bahwa kita vaksin Sinovac atau itu terus kemudian vaksin yang lain ada reaksi atau enggak. Jujur sampai sekarang belum ada penelitian, karena kalau kita secara medis ngomongnya selalu evidence based ya Pak ya, data penelitian. Nah, tapi saya membaca satu artikel bahwa ada anggota DPR RI yang sudah disuntik vaksin Sinovac lengkap 2 kali plus vaksin Nusantara udah disuntik juga Pak, tapi tetap masih kena corona. Tapi ya Masih tetap kena ya, jadi dia tapi tetap kena. menjamin. Nah, walaupun selamat. Gitu ya. Jadi jujur yang saya katakan seperti di sesi 2 bahwa vaksin ini bukan untuk tidak kena corona, bukan. Tapi kita satu mengurangi resiko terinfeksi coronavirus, itu satu. Yang kedua, kita mengurangi derajat keparahan dari suatu infeksi COVID-19 ini. Jadi mungkin kita derajat keparahan, mungkin kalau kita nggak divaksin mungkin gejalanya bisa sedang atau berat. Nah, pada saat kita divaksin mungkin bisa aja gejalanya ringan atau bahkan OTG, orang tanpa gejala, bisa aja. Nah, itu salah satu fungsinya vaksin. Dan yang berikut adalah vaksin melindungi atau mengurangi resiko kejadian berat atau kritis. Dan yang terakhir, vaksin itu mengurangi resiko kematian sampai 94% kalau Sinovac kalau saya nggak salah baca, dan AstraZeneca 96%. Tapi ingat, mengurangi 94 sampai 96. Artinya ada risiko 4 sampai 6% untuk meninggal. Makanya saya sempat ngomong tadi di sesi 2 bahwa saya punya teman seorang dokter ahli penyakit dalam yang meninggal, teman kerja saya, rekan kerja saya terinfeksi dari klaster rumah tangga dari menantunya. Itu jadi terinfeksi, beliau sudah divaksin 2 kali, tapi sayang satu obesitas gemuk, dan kedua memang dia udah vaksin tuntas 2 kali, tapi ya itu meninggal. Karena kenapa? Ingat, ada 4 sampai 6% risiko kematian. Jadi tidak 100% ya. Jadi ibarat kita hanya nyabu undi doang ya Pak Feng ya. Jadi vaksin ada gunanya ya. Ada guna. Walaupun bisa kena tapi lebih ringan. Ya, bisa betul. mengurangi risiko kematian sampai 96%. Betul. Lebih baik divaksin daripada tidak divaksin. Betul. Kalau nggak divaksin mungkin penyakitnya bisa begini. Kalau dia sudah vaksin, kena penyakit mungkin lebih
ringan. Jadi Betul. mau tidak mau harus vaksin, tapi tidak menjamin tidak kena, tetap Betul. menjaga. Dan Betul. juga kalau vaksin, ada vaksin kalau sesuai dengan peraturan, kalau 2 kali, sekali. Kalau mau Betul. nambah model lain, nah itu tidak ada penelitian, Iya, tidak ada betul. jaminan, tetap Betul. juga bisa kena. Betul. Nah, tidak ada jaminan dari dokter juga, ya. Betul. Apalagi dokter mengenai vaksin ini? Nah, apa namanya, efek samping vaksin. Nah, ini kan hot banget ya Pak Fengki ya. Oh gitu ya, efeknya ya. Efek vaksin, katanya habis vaksin pasien meninggal. Indonesia kalau nggak salah udah 3 atau 4 gitu kan. Tapi Dan itu dari apa itu? Vaksin apa itu yang meninggal itu? nah itu yang hot kemarin kan AstraZeneca ya. Oh mungkin karena itu dia seperti Makanya obat keras ya, makanya di kan yang awal-awal primitif punya ya. ya yang mRNA itu kan memang itu ada resiko terbentuk namanya penyumbatan atau trombos. Jadi penyumbatan pembuluh darah bisa terjadi karena respon imunitas ya gitu, imunitas kita. Penggumpalan darah juga ya, pengempalan Jadi ya. betul, jadi imunitas kita yang menyebabkan itu, bukan vaksinnya gitu. Jadi vaksin masuk, imunitas diinjus, dirangsang untuk membentuk antibodi. Nah, itu proses imunitas itu ada yang terbentuk pengentalan darah. Mungkin itu masih dalam taraf penelitian juga, tapi sudah mengarah ke sana. Jadi apakah suatu teknologi mRNA itu dari Pfizer dan AstraZeneca pun sudah melakukan penelitian dan itu sudah dibantah. Itu. Oh gitu. Jadi ada yang kematian cuma sedikit, itu pun dari AstraZeneca. Yang sekarang sama pemerintah sudah dikurangi. Iya. Tapi yang lain gejala-gejala biasa saja ya. Gejala biasa lah Pak ya, kayak pegal-pegal, sakit tulang dan lain sebagainya. Intinya semua tapi ada yang gejala begini. bagus. Saya setelah divaksin malah ngantuk terus suka makan nih. Memang orangnya memang itu, mungkin makan dia, manja itu. Benar. Habis vaksin saya kok lapar ya. Ya gitu ya. Ya memang kalau jam makan ya mesti lapar, tapi juga mungkin juga karena halusinasinya dia atau pikirannya dia juga seperti itulah. Mempengaruhi juga jiwanya dia kan. Ya. Terus ini dokter mengenai selain vaksin itu kan juga ada mengenai mengenai masker ini. Ada masker ini, ada yang bilang tumpuk 2, ada yang bilang tumpuk 3 gitu. Wah, terus bagaimana penggunaan masker yang bagus, berapa lama dipakainya, dan bagaimana dan sebagainya. Silakan dokter. Iya, baik. Ini masker kan jujur banyak banget yang beredar di pasaran ya. Cuman ya masker yang jenis yang dulu yang scuba kan udah dilarang pemerintah ya. Oh gitu ya. Yang scuba kan, itu karena tipis. Scuba yang maksudnya yang bisa melar-melar itu kan? Yang bisa apa namanya itu ya, stretching itu banyak itu model baju ya. Silakan terus. Itu udah dilarang oleh pemerintah. Jadi scuba dilarang yang gampang-gampang itu, atau yang kain-kain yang gampang lubang itu dilarang. Iya, karena kain pun punya kriteria gitu loh Pak. Nah jadi kalau kita pakai masker kain pun itu ada kriterianya, harus 3 lapis, 3 ply. Kalau kain itu 3 lapis ya? Harus 3 lapis dalamnya, yang dimana maskernya itu dibikin 3 lapis. Jadi ada kain katun, kemudian ada polyester, dan terakhir katun juga. Gitu. Jadi ada penyaring. Katun, polyester, apalagi satunya? Terus yang di belakang itu kain katun. Jadi kain katun yang untuk menutup menutup mulut kita, yang menyentuh dengan mulut. Kemudian ada yang polyester. Yang di dalam, yang bersentuhan dengan hidung. Kemudian ada yang polyester. Terus yang satu yang di luar itu bisa ditaruh katun juga. Oh, jadi katun, polyester, katun gitu ya? Bisa, iya, bisa. Terus ada juga bahan yang lain gitu. Ada juga bahan yang lain, 3 lapis yang lain. Jadi variatif, intinya harus 3 lapis. Dan yang kedua adalah masker bedah. Nah, semua itu ada penelitiannya. Jadi tidak asal mengeluarkan. Nah, kenapa akhir-akhir ini kok tiba-tiba ada himbauan masker harus 2 lapis? Nah, ya, itu gitu kan. Ya. Nah, jadi itu masker kan ada jenisnya ya, ada masker bedah, ada masker kain, ada masker N95, ada KN95. Nah, itu ada jenisnya yang dimana, dan ada yang namanya KF94 yang membedakan ada yang baru ya, seperti dengar ini KF94 ini. Ya, itu masker ini loh, Pak, apa namanya? Kalau mungkin di pasaran zaman dulu mungkin Evo mereknya. Oh, gitu. Ya, itu KF94 jenisnya gitu. Nah, itu artinya apa? Melindungi 94% karena dia 4 lapis, 4 ply. Kalau gitu. KN95 itu 5 ply. Jadi melindungi 94 itu 4 lapis melindungin. Iya, 94%. Kalau 95 itu 5 lapis melindungin. Iya.
Jadi Oh, 95%. Nah, sedangkan N95 lebih dari 95%. N95. N95 ya, Ya, lebih dari kalau 95% melindungi ya. iya, iya. Jadi kalau masker medis atau masker bedah itu 63% kurang lebih. Kalau Yang kain, hijau yang ya betul. Yang biasa kita pakai itu tuh Pak, 63%. 63%. Terus kemudian kalau masker kain itu kurang lebih 44%. Oh, kain yang kita pakai itu 40% ya. Yang dari 44. gereja juga 40% ya. Bahaya juga ini. Nah, makanya itu kadang-kadang kan, dan kualitasnya itu loh Pak, bukan 3 ply mungkin ya Pak ya. Ya, mungkin Apalagi juga masker, dicuci-cuci, robek apa nah, ya. apalagi masker ibu-ibu ya, kalau ke kondangan dulu ya bajunya hijau, kalau dijahit, nah itu ada masker, ada apa glitter-glitternya itu nggak tahu tuh Ya. berapa ply itu. Ada Buat juga yang gayaan. laki-laki itu pakai maskernya batik juga supaya lebih Itu bagus itu. gaya-gayaan. Saya Nah, kira itu jadi gak, fashion ini bukan untuk nah, kesehatan. betul Bang, nggak tahu berapa ply, padahal ada. Nah, kenapa di terakhir keluar himbauan? Karena itu ada penelitian dari CDC itu, Amerika itu menemukan bahwa ternyata kita memakai masker bedah yang selama ini kita pakai, ternyata corona itu tembus loh. Hmm. Corona itu ternyata tembus. Apakah karena dia varian baru? Mungkin saja. Ditemukan pada itu. Makanya kenapa dari CDC itu melakukan suatu penelitian lagi bahwa ternyata pasien dengan memakai masker medis di dalam dan masker kain 3 lapis, 3 ply di luar, itu dapat melindungi pasien sampai 96%. Oh, jadi kalau kain dikasih juga yang Bedah. itu ya. Yang dari Iya, bedah itu ya. iya, Jadi 96%, 90% akhirnya. 96 Pak. Apabila 96 ya. kitanya make terus lawan bicara kita juga make gitu. Oh gitu. Jadi dua-duanya kalau make seperti itu 96% risiko tertular, tapi kalau hanya kita yang make lawan bicara kita tidak pakai itu sekitar 84% kurang lebih. Oh gitu. Jadi Melindungi. harus dua-dua pakai lebih aman. Kalau salah satu Iya. nggak pakai risikonya tetap 80%. Iya, Turun dia 84. ya. Nurun. Iya, betul, Pak, betul. Jadi makanya kenapa dari sehingga dia ada himbauan. Jadi bukan asal gitu. Jadi kita selalu berdasarkan data penelitian terbaru gitu, Pak. Perkembangan selalu ada. Dan kalau masker bedah itu masker medis itu tidak disarankan 2 lapis. Tidak Oh, disarankan tidak 2 lapis. disarankan 2 lapis. Iya, jadi misalnya masker bedah Pak Fengki pakai double, nggak bisa. Karena itu karena ingat masker bedah itu ada bolongannya di samping, ada celahnya, dan kalau kita pakai 2 itu pun sama, nggak ada gunanya. Oh, jadi ada lubangnya. Jadi kalau pakai Iya, 2 ada pun celahnya. masuk dari celah ini ya. Iya, jadi celah itu yang masuk. Jadi makanya kenapa pada saat kita pakai masker bedah atau kain itu lebih ketat, sehingga yang di pinggiran ini tertutup. Itu sehingga resiko masuk itu berkurang. Oh, jadi kalau Gitu. bedah nggak boleh 2 kali. Kalau mau Iya. 2 kali berarti bedah sama kain begitu Iya, ya. makanya dianjurkan masker bedah sama masker kain kurang lebih. Yang Dan di kalau dalamnya bedah dulu atau yang bedahnya di bedah luar? dulu, Pak. Bedah dulu dalam ya, lebih Iya, aman terus baru kain ya. kain, Bukan iya. dibalik. Iya. Memang sih agak awal-awal mungkin agak kurang nyaman ya Pak ya, agak terasa Iya. nyesek, tapi ya mendingan lebih baik pakai masker Pak daripada jadi pakai masker harga mati, tidak pakai masker pasti mati Pak. Iya. Nah, kalau pakai masker itu jangka waktunya berapa? Kalau untuk yang Nah, bedah maupun yang KN95 atau 94 itu? betul. Jadi masker itu semua rata-rata 4 jam aja Pak. 4 jam. Tapi Harus kalau diganti. kita nggak ada orang terus kita cuma di mobil, Tetap 4 jam karena itu harus basah. dibuang. Iya, dibuang. Kalau lebih dari 5 jam, Nggak bisa. dia tembus. Bukan. Jadi itu udah apa namanya? Kan udah basah Pak ya. Oh, Karena kita ngomong atau ngomong-ngomong napas kan. itu ya. Iya, pasti Kalau maskernya nggak kan basah. ngomong-ngomong bisa tahan lama berarti. Kalau di mobil diem-diem gitu. Tetap pasti agak basah dikit kan Pak, karena uap Tapi napas ya. kalau ada orang kerja di kantor, kalau Tetap kerja di 4 kantor jam. ngetik, Harus tetap ganti. 4 jam. 4 jam. Karena penelitian efektivitas seperti itu Pak. 4 Termasuk jam. yang KN95, 94 juga. Iya. Termasuk Tetap yang 4. bedah. Iya, termasuk yang Kalau bedah. kain berapa jam? Sama, semua masker Sama, itu. kecuali semprot lagi pakai Kecuali dicuci Pak. Oh, dicuci. Kalau disemprot pakai alkohol jarak Sama, jauh Pak. gitu kainnya Tetap. tetap ya mesti cuci sabun kering Tetap ya. cuci, iya. Kalau gitu setiap hari mesti bawa 4 ini kita. Dan itu mungkin kalau sudah selesai mungkin mesti digunting, dibuang. Iya, betul. Soalnya banyak orang malas peduli amat. Itu justru menurut dia aman, tapi orang lain ambil kena, nanti dia kena juga. Betul. Muter lagi, mesti Muter. digunting ya. Betul. Dan saran saya sih kalau misalnya nggak punya itu ya KN95 aja Pak pakainya. Lebih aman KN95, baik yang moncong gini maupun yang Iya, gini ya. yang KN yang moncong. Kalau yang nggak ada moncong itu N95. Yang biasa
para dokter suka make kan N95. Yang moncong itu? Yang moncong kan KN, yang ada moncongnya tuh. UKN ya? Yang warna Kalau putih yang kan? rata? Yang Kalau rata, yang rata terus tebal itu Pak, yang kayak tempurung. Ya, model kotak gitu. Iya, model kotak itu N95, N nggak Sama pakai K. juga. Itu lebih dari 95% sama. Kita harus lepas 4 jaman. Gitu. Itu ada warna hitam, ada ungu, ada Itu yang putih. itu yang KN. KN. KN yang bagus itu ya. Yang ya? KN. Yang punyanya China itu Pak, KN. Tapi sekarang kan gitu udah standar Kemenkes ya. Oh. Oke dokter, ini sekarang kita mau tanya nih mengenai setelah semuanya itu. Kita mau tanya kalau tiba-tiba orang sudah kena gejala sakit ini ya, sudah pengobatan, ini sakitnya sekarang kita bicara yang lebih berat ini. Tiba-tiba dia mulai sesak nafas, sebelum sampai sesak nafas, dia mulai sesak nafas sedikit, apa keadaan darurat yang harus dilakukan dia? Sebelum dia ke dokter atau sebelum dirujuk ke dokter? Kalau sesak napas, tenang. Ya, mulai sesak nafas ini. Setelah hidung penciuman dia isolasi mandiri. Tiba-tiba besok dia mulai sesak nafas ini. Untuk pertolongan pertama itu bagaimana? Untuk pertolongan pertama dia sesak. Jadi isolasi mandiri tiba-tiba nyesak. Pertama tenang, kedua langsung segera ke UGD Pak. Kalau begitu merasa sesak langsung UGD langsung ke UGD. Tapi karena itu jam dulu, masuk Pak. di sini berarti ya. Betul. Kalau di rumah punya oksigen mungkin bisa dipakai oksigen Pak. Oh, oksigen ya? Bisa. Dipakai dulu dan bisa berapa lama dia pakai oksigen? Untuk sementara waktu kan Pak, sambil menunggu mau ke rumah sakit. Oh begitu. Dan yang kedua adalah kalau saya sarankan kalau bisa sih karena jujur COVID ini mempunyai gejala yang variatif ya Pak ya. Karena ada satu kejadian itu seorang dokter meninggal juga, itu tiba-tiba ada juga pasien yang meninggal tiba-tiba juga padahal sehat kayak kita gini loh Pak, ngobrol sehat, ternyata tiba-tiba meninggal gitu tanpa sesak. Ternyata ada satu keadaan yang dilakukan oleh COVID itu namanya happy hipoksia. Jadi gitu happy. Iya, namanya happy, bahagia banget. Dia kayak kita ngobrol tapi oksigen bahagia, kita turun. Tapi dia kena ya. Jadi happy, posisinya kayak kita ngobrol ketawa-ketawa padahal oksigen lagi turun. Pas diperiksa 70. Nah kalau kita biarin meninggal tuh. Itu yang menyeramkannya dari COVID-19. Makanya mungkin saran saya juga kepada pengerja atau pada jemaat, kalau bisa punya alat saturasi sendiri. Alat apa? Alat saturasi oksigen yang dijepit di jari itu Pak. Yang model apa jepit jari ya? Itu ada saturasi oksigen. Itu buat lihat oksigen. Oh, untuk lihat itu. Iya, jadi kalau mengukur oksigennya ya. Iya, jadi kita lihat aja itu yang ada oksigen sama nadi kan. Nah, itu kita harus lihat. Kita harus lihat oksigen. Oh, oksigennya bagus ya, aman. Itu begitu oksigen mulai turun di bawah 96%, saran cepat-cepatlah ke rumah sakit. Oh, gitu ya. Kalau 96 sudah turun ya. 96, apalagi udah di bawah 90, nah itu harus masuk rumah sakit mau nggak mau. Pokoknya kalau sesak nafas itu mesti masuk rumah sakit. Masuk, tidak bisa tidak dan jangan ditahan. Dan kalau bisa kita punya alat untuk periksa oksigennya. Ya, itu kalau di atas 96. Iya, itu kalau kita punya ya Pak ya. Kalau nggak punya terus tiba-tiba nyesek ya udah cepet-cepet. Kalau kita nggak, kadang-kadang gini loh Pak, psikis juga sih Pak. Kok saya nyesek ya? Padahal diukur, bagus 98, ternyata oksigen kita 99%. Nah, kadang-kadang psikis aja itu yang mempengaruhi. Oh, kejiwaan. Tapi kalau kita pakai yang KN95 maupun yang pakai apa namanya itu, yang dari medis itu, kalau kita jalan kaki atau di mana, bisa juga nafas sesak loh itu. Iya, mengap-ngap tapi nggak turun oksigennya. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Ngap-ngap tapi nggak turun. Kalau sakit itu biarpun nggak ngap-ngap turun dia. Turun, iya. Hari ini. Dan dan nggak usah terlalu percaya. Oh nanti kita pakai oksigen kita nanti keracunan CO2. Oh gitu ya. Itu bohong. Nggak mungkin kita keracunan CO2. Tetap ada bolongan, ada lubang kecil yang akan keluar dari masker. Oh gitu ya. Pasti tetap ya. Tetap akan keluar dan itu udah dirancang, nggak mungkin gitu. Jadi nggak usah percaya kadang-kadang gitu. Oh nanti kita keracunan CO2 itu enggak. Soalnya dia sudah dirancang, sudah diatur, sedemikian rupa ya. Pasti ada bolongannya walaupun kecil, pasti ada. Gitu. Iya. Terus mungkin alat-alat apa saja dokter yang dibutuhkan kalau seandainya pasien itu mulai panik gitu ya.
sudah mulai sesak nafas, demam tinggi gitu. Untuk menuju ke dokter itu kan dia butuh peralatan yang mendadak. Kalau dia demam tinggi, sudah mulai panas badannya, menggigil gitu ya. Yang pasti Pasti obat-obat sudah standar. OTG dia, sudah kena. Memang Iya. penciumannya bau, aku bisa bau penciumannya sudah positif. 4 hari kemudian dia demam ini, panas sekali. Pergi dokter penuh semua. Menunggu dokter mesti malam. Terus tindakan apa yang perlu dilakukan? Karena dia positif dan demam tiba-tiba. Oke, yang pasti semua harus menyediakan obat di rumah ya. Obat standar sih kalau menurut saya Pak ya. Terlepas dari mau COVID atau enggak, pasti kita harus tetap sediain obat standar, obat lambung, obat demam, obat diare. Itu saya rasa sih itu udah Obat paketannya. demam, obat lambung, Obat diare kan, diare, termasuk obat sakit kepala. Iya, itu kan harus Obat radang standar. juga. Iya, harus standar ada di rumah. Harus standar ada di rumah. Jadi itu pertolongan pertama. Jadi misalnya kita demam, minum aja misalnya paracetamol atau Sanmol atau obat penurun Panadol yang warna biru, terserah. Jadi kita pertolongan pertama itu biar kita badan Gitu. kita enak. Dan kedua, begitu demam, ingat begitu demam itu kita sangat mudah terjadi kondisi namanya dehidrasi. Kekurangan Jadi minuman. ingat kembali lagi, cairan harus tetap 2 literan. Kalau bisa 3 liter, 3 liter. Oh, kalau Karena sakit itu posisi 3 lagi liter ya. demam. Tapi air 3 putih liter semua. pun nggak Itu yang bahaya. Bukan soft drink, iya Pak. Soft drink. Tapi kalau sehat-sehat ya soft drink boleh lah ya. Iya, pokoknya minuman soft drink. Betul, betul, betul. Sekali-sekali boleh Pak, sekali-sekali boleh. Ya. Mungkin apalagi dokter Gitu, mengisi jadi tetap ada harus waktu disediain sisa di 5 rumah menit lah. ini. Mungkin pesan-pesan apa sisa 5 menit? Apa yang bisa disampaikan kepada kita semua? Saya ada satu firman Tuhan, 1 Petrus pasal 1, ayat 13 sampai 15 ini bagus sekali. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Jadi firman sudah mengajar kita punya akal budi, nggak boleh sembarangan. Waspadalah. Loh. Jadi firman mengajarkan kita punya akal budi, harus bisa menimbang dan waspada juga. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Jadi kita harus punya pengharapan. Selain itu kita juga harus yakin bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, tapi kita harus pakai akal budi, waspada. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Taat peraturan, taat protokol. Walaupun kita beriman, kita orang yang aktif pelayanan, tetap harus taat peraturan protokol semuanya. Dan dikatakan ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ternyata juga masa pandemi ini, selain kesehatan kita juga menjaga rohani kita. Nah dokter, apalagi dokter? Masih ada waktu 4 menit, mungkin Saran saya untuk di pandemi ini, satu, kalau misalnya kita kena flu atau batuk, atau misalnya sampai demam, mungkin kita lihat 1-2 hari ke depan. Kalau sudah tidak sembuh, tolong cepat ke dokter. Jangan menganggap ini, oh saya hanya flu biasa, saya hanya demam biasa, tipes doang. Tolong jangan. Karena kondisi seperti ini, saya sering bilang ke pasien yang muslim, saya bilang nggak apa-apa kita seujon dikit. Kita seujon dikit nggak apa-apa, atau kalau kita over diagnostik, nah mendingan kita pikir jangan-jangan saya COVID gitu. Nggak apa-apa, tidak ada yang salah. Mendingan begitu. Ya, biar kan untuk pencegahan, untuk betul. Itu. Sampai yang penting jangan paranoid, ketakutan betul, gitu ya. Jangan paranoid. Ya, tapi cek seperti orang cek darah lah ya. Betul. Jadi kita tolong 2 hari demam, tolong ke sana dengan obat standar, ternyata tidak sembuh. Udah minum vitamin C, udah minum kayak imunomodulator seperti mungkin yang di pasaran Immunos, Imbos, Force dan sebagainya, udah minum, kok saya masih demam juga? Ya udah, silakan ke dokter gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah saya kembali lagi bahwa pencegahan itu sangat penting, dan kebanyakan saya melihat teman-teman pendeta, teman-teman orang Kristen itu maaf ya Pak ya, itu imannya kebablasan menurut saya. Imannya kebablasan. Oh kenapa? Kamu gak punya iman ya? Kamu takut ya? Kamu gak punya Tuhan, gak percaya Tuhan? Waduh, itu iman yang kebablasan menurut saya Pak ya. Walaupun karena saya berpikir bahwa saya teringat peristiwa Musa dengan Firaun ya Pak ya. Disuruh Tuhan masuk, ditaruh tanda darah anak domba di pintu.
Kenapa mereka nggak ngeyel gitu? Keluar aja kan, cuek aja gitu, Pak. Betul, betul. Gitu. Harusnya kan itu. Udah melihat ini perintah loh, Pak. Udah ada tanda. Kenapa kita masih mencoba gitu ya, Pak ya? Menurut saya. Iya. Jadi tolong pencegahan sangat penting dan tolong prokes itu tolong dilakukan biar kita terhindar. Jujur saya selama 1 tahun terakhir ini pengalaman share saya, Pak. Saya udah 1 tahun terakhir dari Maret 2020 menangani COVID sendirian, dokter penyakit dalam di rumah sakit saya. Teman-teman penyakit dalam saya melarikan diri dengan berbagai alasan. Ada yang tidak asma, tiba-tiba ngomong saya asma gitu. Itu melarikan diri. Tersisa hanya saya dan teman dokter spesialis paru berdua. 2 orang. Jadi kita hanya bertiga. 2 ini udah tertular COVID, tapi puji Tuhan selamat. Nah saya dari Maret 2020 sampai sekarang tidak pernah Kita mesti terinfeksi tetap COVID. doakan semua, tetap berjaga-jaga, tetap waspada. Bukan karena saya hebat, tapi karena mungkin pemeliharaan Tuhan itu pertama. Yang kedua, karena saya prokesnya ketat. Saya menganggap semua orang itu positif COVID. Semua, Pak. Tidak terkecuali. Di luar rumah saya itu semua positif COVID. Termasuk rekan kerja saya, termasuk perawat. Saya anggap semua positif COVID, sehingga masker tetap saya pakai dan saya tidak makan bareng mereka. Gitu. Kadang-kadang kita rekan kerja, kita suka duduk bareng, nongkrong bareng, ketawa-ketawa. Gitu kan. Kalau orang Manado suka ngomong Carlota, itu kan Pak ya. Suka ngobrol bareng, ngopi-ngopi bareng, saya enggak. Saya anggap semua itu corona positif dan undangan makan pun saya tidak terima. Walaupun saya kenal, oh ya ini teman saya, tapi saya anggap mereka COVID positif. Jangan harap. Saya tidak pernah melepas masker. Nah, apa yang dikatakan dan yang dialami oleh dokter Gerald ini, saudara, sehingga dia sudah dijauhkan karena dia menganggap semuanya itu dianggap saja di kiri kanan ini semua COVID, sehingga dia berjaga-jaga. Firman Tuhan juga berkata bahwa udara ini dikatakan juga dipenuhi setan-setan supaya kita tetap berjaga-jaga. Firman Tuhan juga berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Iblis itu berjalan seperti singa. Nggak ngasih utang, nggak ngasih stres, nggak ngasih apa. Mungkin ngasih COVID juga. Kita lengah, kita sembarangan meremehkan. Oleh karena itu, nyawa dihargai, karena itu tidak bisa dibeli, itu pemberian Allah. Jangan sampai saudara yang dikatakan tubuh ini adalah rumah Allah. Walaupun kita yang memegang, tapi jangan sampai kita meremehkan. Tapi bukan juga kita terlalu ketakutan. Tetapi wajar sesuai dengan aturan yang disampaikan, menjadi bijaksana. Oleh karena itu sampai di sini acara besok, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless.